Lu pernah nggak ngerasa hidup sekarang tuh kayak ngebut terus? Baru aja buka mata, langsung disambut notifikasi WhatsApp, Instagram, email, kerja, kuliah, ngejar target sana sini. Kayaknya semua orang lagi lari, dan kita juga ngerasa harus ikut lari biar nggak ketinggalan. FYP lu penuh sama orang-orang umur 20-an yang udah jadi CEO, punya semuanya. Terus lu mikir, gue umur segini, kok masih gini-gini aja sih? Padahal lu udah capek, tapi kenapa masih ngerasa kurang? Masih ngerasa harus lebih cepat, lebih banyak, lebih dari yang sekarang. Tapi sebenarnya, kita lagi ngejar apa sih? Apakah hidup harus selalu lebih cepat? Atau justru kita lupa berhenti dan ngerasa cukup? Tenang, lu gak sendiri. Gue juga pernah ngerasain hal yang sama. Kadang rasanya dunia ini kayak kasih kita deadline untuk segalanya. Tapi coba lo pikir, setiap orang punya perjalanan dan waktunya sendiri. Tokoh-tokoh besar di dunia juga pernah merasa bingung dan ragu dalam perjalanan hidup mereka. Ambil contoh Steve Jobs yang sempat dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, atau Nelson Mandela yang lebih dari 27 tahun di penjara. Mereka aja bisa bangkit, kenapa kita enggak? Dan sosial media itu cuma highlight. Kita cuma lihat 15 detik terbaik dari hidup orang lain, tapi nggak lihat perjuangannya, nggak lihat keraguan, nggak lihat kesepiannya. Kadang yang lu butuhin bukan lari lebih kencang, tapi berhenti sejenak, tanya diri lu sendiri, sebenarnya lu lari buat apa? Hidup tuh bukan balapan, nggak ada garis finish yang harus dicapai bareng-bareng. Yang cepat belum tentu bahagia, dan yang lambat bukan berarti gagal. Kita sering banget lupa, hidup tuh bukan soal seberapa cepat, tapi tentang seberapa dalam kita menyadari. Tentang sadar di setiap momen yang kita jalani, tentang nemuin makna di balik hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Kalau lu terus lari tanpa berhenti, lu cuma bakal capek tanpa tahu apa yang lu tuju. Dalam filosofi stoicism, ada satu prinsip yang bisa bantu kita menenangkan diri. Dichotomy of control. Artinya, ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan ada yang enggak. Kita nggak bisa kontrol waktu kita sukses, tapi kita bisa kontrol bagaimana kita menghadapi kegagalan. Jadi, alih-alih fokus pada apa yang kita nggak punya, coba deh fokus pada apa yang udah kita miliki. Mungkin sekarang lo belum punya semuanya, tapi lo punya waktu. Lo punya kesempatan buat kenal diri lo sendiri, dan itu nggak kalah penting dari pencapaian apapun. Jadi sekarang, kalau lo ngerasa hidup lo kayak lomba yang nggak ada garis finishnya, coba tarik napas, ambil waktu sebentar, tanya ke diri lo, apa yang sebenarnya gua kejar dan kenapa. Mulai pelan-pelan, nikmatin prosesnya. Gue pengen lo semua juga mikir lebih dalam. Apa yang sebenarnya lo cari dalam hidup? Coba deh tulis jawaban lo di komentar. Gue yakin setiap orang punya jawabannya masing-masing, dan itu gak selalu harus sama dengan apa yang orang lain harapkan. Kalau lo gak yakin, gak apa-apa. Coba mulai dari pertanyaan kecil dan lihat kemana itu membawa lo. Mau progres lo kecil gak apa-apa. Yang penting lo jalan di jalan lo sendiri. Gak harus sama, gak harus cepat, nanti juga sampai. Dan jangan lupa, kadang kita lupa bahwa hidup bukan cuma tentang pencapaian eksternal. Proses dan perjalanan juga punya nilai yang sama pentingnya. Terkadang yang kita butuhkan justru untuk berhenti sejenak dan ngevaluasi, bukan hanya fokus ke tujuan yang makin jauh. Penting banget untuk menyadari bahwa setiap orang punya ritme dan waktunya sendiri. FVP itu memang kadang bisa bikin kita merasa ketinggalan. Tapi di balik layar, siapa tahu apa yang mereka alami? Bahkan yang terlihat sukses pun punya perjuangan dan kesulitan yang gak kita lihat. Jadi, kalau kamu merasa terjebak dalam tekanan itu,
Mungkin yang perlu dilakukan adalah memberi waktu buat diri sendiri untuk benar-benar ngerasain dan menikmati proses. Gak ada yang salah dengan berjalan pelan, asalkan kamu yakin ini adalah jalan yang kamu pilih. Lo udah dapet banyak pelajaran hanya dengan merenung tentang semua ini, dan itu juga salah satu bentuk pencapaian. Jadi gak usah terlalu keras pada diri sendiri. Kalau lo ngerasa video ini relate, jangan lupa klik like dan share ke temen lo yang mungkin lagi ngerasa sama. Dan kalau lo pengen lebih banyak konten kayak gini, yang bikin lo berhenti sejenak dan mikir soal hidup, subscribe aja ke channel. Nanti juga sampai, karena di sini kita bareng-bareng belajar buat pelan-pelan, tapi tetap jalan.